sahabat keluarga semuanya, selamat malam, selamat hari Kamis buat kita semua ya. Wah ini menjelang Lebaran biasanya banyak yang udah sibuk nih. Kalau dulu mungkin banyak yang akhirnya menganggap wah nih mau long weekend gitu kan. Kemudian banyak yang pada pergi-pergi gitu kan, ada yang mudik atau apa. Nah tapi kalau hari ini mungkin banyak juga di antara kita yang akhirnya nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, nggak bisa pergi kemana-mana, tapi kita mau ngobrol-ngobrol bareng sepanjang 30 menit ke depan bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Teddy Hartono Tanuwijaya. Nah mungkin di antara kita masih ada yang bingung nih, siapa sih Pak Teddy? Wah mungkin nggak tahu orangnya tapi tahu produknya nih ya. Pak Teddy ini seorang pengusaha, seorang profesional muda ya, yang istilahnya pengalamannya dari nol kemudian bisa mencapai suatu titik yang kalau bagi saya sih kesuksesan ya, tapi nanti kita akan dengar langsung sharing dari Pak Teddy apa sih kesuksesan juga menurut beliau gitu kan. Nah dari titik nol sampai akhirnya mencapai pada titik saat ini, mungkin Pak Teddy banyak jatuh bangun gitu kan, kemudian juga bagaimana keluarganya, istri dan anak-anaknya gitu kan bisa menyaksikan secara langsung perjuangan dari seorang Teddy Hartono Tanuwijaya yang kemudian bahkan sekarang keluarganya bisa menjadi keluarga yang membawa berkat gitu ya. Oke, pada malam hari ini kita mau ngomongin tentang bagaimana membentuk iman dan karakter anak sejak usia dini. Nah ini banyak banget orang-orang yang ketika pada titik kesuksesan karirnya gitu kan, atau dalam usahanya sudah mencapai suatu titik kesuksesan tertentu, seringkali akhirnya menomorsekiankan keluarga gitu kan. Apalagi ketika banyak yang mengorbankan anak-anak dalam arti ya udahlah anak jadi nomor sekian, yang penting kebutuhan secara finansial sudah terpenuhi gitu kan. Nah tapi justru pada malam hari ini kita mau belajar bareng-bareng dengan seorang pengusaha dan profesional yang masih muda, dan bagaimana beliau dalam kesuksesannya ternyata tidak melupakan panggilan dan perannya sebagai suami dan ayah bagi istri dan anak-anaknya. Oke, langsung saja kita panggil, yaitu Bapak Teddy Hartono. Hari ini akan sharing bersama-sama dengan kita semua. Ya, halo, selamat malam Pak Teddy. Halo, selamat malam Alan. Iya Pak Teddy, wow Pak Teddy ya. Hari ini sangat sangat siap banget kayaknya ya untuk berbagi bersama dengan teman-teman ya. Nah Pak Teddy, aku mau malam spesial. Iya, Pak Teddy, aku mau cerita dong sama Pak Teddy ya, tentang topik kita hari ini, bagaimana sih membangun iman dan karakter anak gitu kan. Terutama kalau bisa dibilang kan memang Pak Teddy sendiri sebagai seorang pengusaha ternyata juga tetap memenuhi panggilannya di dalam keluarga. Kemudian juga Pak Teddy bahkan punya peran, punya panggilan dalam pendidikan anak, terutama di anak usia dini. Nah, jadi aku mau langsung lemparin satu pertanyaan Pak. Sebenarnya bagi Pak Teddy sendiri, anak dan keluarga itu maknanya apa sih Pak? Ya buat saya ya, jadi malam hari ini kita juga belajar ya, menurut saya anak itu adalah kasih karunia ya dari Tuhan. Keluarga juga merupakan kepercayaan dari Tuhan yang kita harus menjaga kasih karunia dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita ya, itu. Jadi memang karunia ya Pak, artinya kan memang anak tuh nggak pernah bisa milih loh, sahabat keluarga mesti ingat, anak nggak pernah bisa milih dia akan lahir dalam keadaan seperti apa, dalam keluarga seperti apa. Jadi ketika Pak Teddy tadi bilang bahwa anak adalah karunia dari Tuhan, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mendidik dan membangun iman serta karakter dari anak itu. Nah kalau misalnya tentang iman dan karakter anak nih Pak, iman dulu deh, iman dan kerohanian anak. Menurut Pak Teddy sendiri sebagai orang tua, gimana sih supaya orang tua itu kan mesti menanamkan kehidupan iman dan kerohanian kepada anak-anak. Nah, bagaimana caranya Pak menurut Pak Teddy? Pertama anak-anak itu kan ketika sejak lahir itu kan mereka juga belum tahu apa-apa gitu ya. Mereka belum mengenal apa-apa, yang mereka kenal tuh keluarganya, orang tuanya. Betul. Jadi sekitarnya yang paling kecil adalah keluarga. Nah, kita ya sebetulnya mengenalkan kepada Tuhan ya, kepada Tuhan itu adalah karena bagaimana sih kita juga melalui tindakan kita, melalui kita mendedikasikan hidup kita ya, kita juga kagum akan
pencipta kita, kita berdoa, kita melakukan relasi bersama-sama dengan Tuhan, dan memberikan contoh gitu ya, bahwa ada Tuhan yang menciptakan kehidupan ya, dan kita bagaimana kita mendedikasikan kehidupan kita dan kekaguman kita akan Tuhan ya, akan Tuhan Sang Pencipta. Nah, kita menceritakan kepada anak-anak ketika mungkin saat lihat binatang atau lihat hal-hal yang tumbuhan, nah itu begitu bagus. Nah, itulah ciptaan Tuhan. Nah, kami juga kita semua diciptakan oleh Tuhan. Jadi ya kita mengajarkan ya bahwa ada Tuhan yang pencipta kehidupan ini. Nah, kita mulai menanamkan iman sehingga mereka bisa melihat Tuhan itu melalui diri kita gitu. Wah, ini penting banget nih sahabat keluarga. Jadi kalau penekanan dari Pak Teddy Hartono adalah bahwa untuk mengenalkan gitu ya, mengenalkan kuasa, mengenalkan Tuhan dalam ciptaan ya sehari-hari. Tadi Pak Teddy bilang mungkin bisa melihat dalam bentuk alam atau apa, tapi juga penekanan adalah melalui diri kita gitu kan, bahwa bagaimana sih dari diri kita terpancar mengenai pendidikan ataupun kasih Tuhan dalam diri kita. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang tua nih. Orang tua akhirnya menekankan kayaknya kehidupan anak tuh pentingnya cuma dari segi pendidikan dan finansial aja, padahal mengenai iman itu mesti diperkenalkan pertama kali di dalam keluarga. Nah, ini sahabat keluarga mesti diingat ya. Pengenalan iman pertama kali itu ada di dalam keluarga gitu. Ini lembaga terkecil yang pernah Tuhan ciptakan. Nah, kalau dalam mengenalkan iman dan karakter itu, Pak, biasanya kendala apa aja sih, Pak, dihadapi oleh orang tua? Iya. Ya, kalau kendala yang itu adalah karena anak-anak kan lebih sifatnya inginnya main ya, gitu, berbuat sesuatu yang semaunya dia kan. Jadi mereka nggak tahu gimana. Nah, inilah yang harus kita lakukan, berikan contoh gitu ya. Kita harus berikan contoh, kita melihat bahwa ya bagaimana kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri aja. Kita juga diciptakan kan untuk melayani Sang Pencipta kita gitu ya. Jadi anak-anak bisa belajar dari tingkah laku kita, dari Iya. Jadi teladan dari perilaku hidup kita sehari-hari gitu ya Pak Teddy, untuk dicontoh langsung sama anak-anak. Nah, ini yang bahaya nih, kadang-kadang anak-anak meniru. Mengajarkan kepada anak melalui contoh-contoh ya, karena mereka cerita. Nah, sementara kadang-kadang kita juga tidak sempurna ya. Tentunya kita juga pasti ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang mungkin memberikan ini, tapi kita harus koreksi juga ya, terus kita berubah. Nah, kita juga terus belajar mengasihi ya, dengan bahasa-bahasa ya cinta ya, itu yang utama. Jadi mereka bisa mengerti itu melalui bahasa cinta itu. Jadi kita yang penting ada kasih gitu ya. Jadi bukan hanya mengajarkan, karena mereka nggak tahu apa-apa. Yang mereka ketahui anak-anak ya justru bahasanya cinta dan juga waktu gitu ya, melalui emosional, melalui ya itu. Iya, ini penting. Ya, ini menarik ya. Tadi Pak Teddy menekankan bahwa bahasa cinta atau bahasa kasih itu diterjemahkan oleh anak-anak. Salah satunya adalah dengan waktu. Jadi seberapa berkualitaskah waktu yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita? Nah, itu penting, nah sahabat keluarga. Jadi memang tadi kalau dibilang kendala yang tadi Pak Teddy jabarkan adalah seringkali anak-anak itu kan meniru apa yang dilihat dari orang tuanya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga ketika kita lupa, kita melakukan suatu kesalahan, kemudian anak meniru, nah itu salah satu kendala yang harus kita segera koreksi bersama. Artinya ini jadi pisau bermata dua, kita mesti melakukan apa yang kita katakan juga gitu ya. Nah, Pak Teddy, sebenarnya kenapa sih Pak kalau menurut Pak Teddy ya, pengenalan iman gitu ya, kehidupan beriman itu mesti ditanamkan oleh orang tua sejak dini kepada anak-anak? Apa sih pentingnya Pak? Ya, karena orang tua itu kan yang dipercaya ya.
orang tua itu yang dipercaya untuk menanamkan iman. Jadi nggak ada siapapun yang Tuhan percayakan itu adalah kepada orang tua. Nah, itu menjadi satu tanggung jawab gitu ya, amanah yang Tuhan berikan. Lalu dan tujuan utama kehidupan kita ini adalah sebetulnya mengasihi Allah gitu ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak tujuan utama di dalam kehidupan ini adalah apa? Ya, kita harus mengasihi Allah, mengasihi Sang Pencipta kita. Nah, itu yang apa kenapa gitu ya. Nah, itu tujuan utamanya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama gitu. Oke, jadi itu penting supaya anak dalam kehidupannya pun bisa memenuhi panggilannya sebagai manusia, yaitu mengasihi Allah melalui mengasihi sesama juga. Seperti itu sahabat keluarga, nih suatu korelasi yang sangat baik. Dan bagaimana Pak tentang korelasi atau kaitan antara iman dan karakter Pak? Bagaimana sih keterhubungan di antara dua hal ini, iman dan karakter? Ya, tadi kita bicara tentang iman itu kan tentang mengasihi Allah ya. Jadi iman itu kalau kita definisikan itu adalah kita mengasihi Allah. Nah, hubungan iman sama karakter itu ya seperti kayak apa dua sisi gitu ya. Jadi yang tidak bisa terpisahkan ya, ketika kita mengasihi Allah dan sesama, itulah ya dasarnya dari karakter. Jadi mulai dari iman dulu, kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Nah, mulai muncul gitu ya karakter. Kalau gitu saya harus seperti apa gitu ya mengasihi Allah. Oh, kita harus menolong, kita harus tepat janji, kita harus melakukan ini dan itu, dan itu kan dasarnya adalah karakter itu dasarnya dari iman. Jadi istilahnya kalau misalnya imannya sudah dalam, baik gitu kan, itu akan terwujud juga dalam karakter hidup, dalam perilaku hidup sehari-hari, begitu ya Pak Teddy ya? Ya, itu dibangun. Jadi kita iman sambil kita juga ketika kita punya iman yang mengasihi Allah, otomatis karakter kita memikirkan kan, kita harus gimana nih hidup gitu ya. Ketika kita mengasihi, kita misalnya mengasihi orang ya, mengasihi seseorang, pasti kan kita berusaha gimana caranya saya mengasihi seseorang tersebut. Betul. Ya. Nah, itu kan dinyatakan lewat tindakan. Betul. Otomatis ketika kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, ya karakter kita juga harus dimunculkan melalui tindakan itu kan. Nah ya betul, jadi harus sejalan gitu ya, harus seturut tuh sahabat ya, mesti jangan cuma dibilangnya kelihatannya baik aja, tapi ternyata perilaku terhadap sesama, perilaku hidup sehari-hari ternyata tidak menunjukkan iman kita tersebut. Nah Pak tadi sempat menyinggung nih Pak, bahwa anak-anak belajar juga dari apa yang orang tua lakukan, apa yang orang tua ucapkan sehari-hari. Berarti kan keteladanan orang tua itu penting ya dalam membangun iman dan karakter si anak. Nah, aku mau tanya sedikit dong Pak Teddy, boleh nggak sharing dari pengalaman Pak Teddy selaku seorang profesional, seorang pengusaha. Kan Pak Teddy membangun usaha dari nol nih Pak. Mungkin Pak Teddy pernah mengalami yang namanya ups, yang pernah downs juga gitu kan. Nah, gimana sih Pak supaya kehidupan pergumulan Bapak dalam usaha itu bisa menjadi suatu legacy bagi anak-anak Bapak, bahwa it is okay gitu kalau misalnya kita sesekali mengalami kegagalan, tapi bagaimana kita bangkit kembali gitu dalam iman dan karakter kita. Gimana Pak Teddy? Ya, makanya tadi dari pertama itu ya, ketika kita tahu tujuan kehidupan itu adalah kita mengasihi Allah ya. Jadi apapun yang terjadi itu tidak menggoyahkan gitu ya, tidak menggoyahkan karena tujuan hidup, karena di hidup kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya, bisa aja terjadi katakanlah banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan gitu ya. Nah, jadi dalam saat-saat yang sulit, saat-saat yang ini kita harus kasih tahu bahwa ya inilah perjalanan gitu kan, indahnya berjalan bersama-sama dengan ya kita punya Sang Pencipta gitu ya, punya Tuhan yang terus menyertai, memimpin kita di tengah-tengah segala keadaan. Ya kita bisa menunjukkan itu. Jadi justru melalui keadaan-keadaan yang sulit, kadang-kadang justru itulah kita timbul gitu ya, itu kekuatan gitu ya, kekuatan, pertolongan, dan kita bisa merasakan bagaimana sebetulnya ya kita juga manusia biasa yang lemah, yang penuh dengan kekurangan ya, kita bisa gagal, kita bisa
uh, jatuh, tapi terus ya kita tidak menyerah ya, kita tidak menyerah dan bersama-sama ya di dalam keluarga itu menjadi tim ya, saling menguatkan, saling mensupport, saling mendorong gitu ya. Jadi ya kita tidak ragu-ragu membiasakan, oh kita bukannya Superman gitu ya, kita sebagai orang tua, jadi anak-anak pun melihat dan mereka bisa saling support, saling mendoakan ya, bisa ya kita berbagi, jadi menjadi keluarga itu bukan menjadi beban, tapi menjadi satu sukacita bersama di dalam keluarga gitu. Aduh Pak, aku senang banget barusan tadi Pak Teddy nyebut bahwa keluarga sebagai tim. Nah ini penting banget sahabat keluarga. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita itu sebagai tim gitu ya. Kalau misal dalam bahasa-bahasanya mungkin sebagai support system kita gitu. Bahwa tidak masalah, kita itu bukan Superman, kita bukan Supergirl ya, yang kita bukan superhero yang selalu bisa, selalu kuat. Jadi kayak misalnya seringkali mungkin orang tua menuntut anak untuk selalu bagus gitu kan. Nah ini diingatin nih sama Pak Teddy bahwa ingat juga kita punya kerapuhan, bahwa kita semua punya keunikan masing-masing, ada ketidaksempurnaan gitu. Nah ini penting untuk mengingatkan gitu ya. Nah Pak Teddy, kita tadi udah ngebahas nih Pak yang baik-baiknya aja nih kan ya, tentang iman dan karakter. Tapi kalau misalnya Pak, misalnya ternyata iman dan karakter anak itu tidak terbentuk dengan baik sejak usia dini, ada dampaknya nggak sih Pak pada masa depan, atau seperti apa sih dampaknya? Ya itu kan merupakan pembentukan iman, karakter itu kan proses ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa memastikan hasil ya yang diperoleh. Tugas kita kan hanya menanam, menabur ya, melakukan dengan baik ya, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi kita tidak bisa ya, tugas kita hanya menanam, menabur. Nah, hasilnya nanti seperti apa ya, Tuhan juga yang berencana. Mungkin punya punya masa depan yang seperti apa, Tuhan itu udah urusan Tuhan ya, bukan urusan kita lagi. Kita tidak bisa melihat, menjudge gitu ya, karena ini perkembangan. Kita nggak bisa misalnya anak misalnya ini nakal sekali pada usia 7, 8, 9, 10, terus akhirnya wah ini masa depannya pasti suram, ya nggak juga gitu kan. Terus karena pembentukan anak itu proses dari 0 sampai 18 tahun kan. Nah itulah masa-masa yang krusial. Memang fondasinya 0 sampai 6 tahun adalah usia emas ya, usia emas di mana itu anak-anak seperti sport, dikasih apa aja ini. Tapi setelah itu ada masa-masa pembentukan 7 sampai 12, 12 sampai 18. Nah itu masa-masa pembentukannya juga berbeda. Jadi ada 18 tahun sebetulnya yang orang tua tidak boleh sia-siakan gitu kan waktu ini. Jadi tiap masa ya pasti ada berbeda. Nah kalau misalnya telat, ya tidak ada yang istilahnya yang terlambat, tapi terus berusaha gitu kan, masih 18. Nah kalau sudah 18, nah ini yang berat gitu ya. Kalau udah lewat usia ini dan anak-anak ini ya terus mau ngasih tahu di usia 20 apa dan sebagainya, tugasnya boleh bilang mission impossible nih gitu jadinya. Jadi makanya kalau kita lihat ya, Indonesia saat ini ke depan kita juga punya anak-anak jumlahnya cukup banyak, ada 31 juta orang, lalu 0 sampai 6 tahun ya, lalu 7 sampai 18 ada 66, jadi hampir 100 juta penduduk Indonesia ini masih usia anak-anak. Makanya kita berharap keluarga atau semua orang bisa lebih concern kepada pendidikan ya, kepada anak-anak, pembentukan karakter di anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak, karena disinilah sebetulnya tanggung jawab orang tua, bahkan kita pun berkontribusi terhadap kemajuan bangsa melalui pendidikan kepada anak-anak kita. Penting banget. Aduh, ini Pak Teddy canggih loh. Dia bisa hafal loh statistik tentang anak-anak di Indonesia. Nah, ini tadi hal yang penting dari Pak Teddy bahwa ada golden age ya, ada masa emas tuh dari usia 0 sampai 5 tahun. Di mana anak-anak bisa jadi spons, semuanya diserap gitu kan. Nah, setelah itu akan masa-masa pembentukan. Nah, itu berkala tuh. Nah, memang sampai usia 18 mungkin orang tua masih bisa memberikan memberikan intervensi. Nah, setelah usia 18 tadi Pak Teddy bilang tuh, udah agak susah, udah mulai gimana gitu kan, apalagi ketika anak-anak mulai terpapar oleh banyak informasi di luar sana. Jadi sahabat keluarga, manfaatkan waktu dengan baik untuk
mendidik untuk membangun iman dan karakter anak sejak usia dini. Ini udah ada pertanyaan Pak Teddy, tapi aku mau satu pertanyaan lagi dari aku deh Pak, sebelum kita bahas pertanyaan dari viewers kita pada malam hari ini. Nah Pak Teddy, kalau misalnya menurut Pak Teddy sendiri, sebenarnya yang yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk iman dan karakter anak, sebenarnya ayah, ibu, atau keduanya, atau gimana Pak? Nah, apa ya, ini suatu pertanyaan yang ya ini masalah sebetulnya kan tanggung jawab ya. Tanggung jawab pasti ada ya di orang tua, khususnya untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu kepada kepala keluarga tentunya, gitu kan, yang terutama. Nah, tapi kepala keluarga juga ya ayah dibantu ibu, gitu ya. Jadi tetap tanggung jawab utama ada di ayah, nah dibantu oleh ibu, gitu. Jadi istilahnya ayah punya peranan yang sangat penting, tapi ibu sebagai penopang, sebagai penolong. Jadi intinya dua orang ini punya tanggung jawab dan peran yang besar. Jadi bukan hal yang main-main nih sahabat keluarga. Jadi tolong diingat ya, jangan ayah cuma melempar tanggung jawab kepada ibu, dan ibu juga jangan cuma sekadar melempar tanggung jawab kepada ayah menuntut ini itu, tapi merupakan suatu kerjasama dalam tim. Tadi kalau istilahnya Pak Teddy, keluarga itu tim. Nah ini bagaimana ayah dan ibu itu tim untuk membangun iman dan karakter anak. Nah kita mau bahas nih Pak, satu pertanyaan dari viewers kita Pak, dari Rayoneta. Pak mau tanya, bagaimana mendidik anak yang kebetulan berbeda agama dengan ibunya? Anak ikut agama ayah. Gimana Pak Teddy? Ya, pertama prinsipnya yang tadi saya katakan, pertama adalah bahasa cinta ya. Kita orang tua itu harus mengasihi anak-anaknya. Anak-anak tahu dikasih orang tua itu ya dengan bahasanya adalah waktu. Jadi sebetulnya anak-anak tidak mengenal agama gitu ya. Ketika anak dikasih orang tuanya, ya sebetulnya kita mengajarkan adalah bahasa kasih ya, yang kita ajarkan, yang kita berikan kepada anak adalah bahasa kasih, bahasa cinta. Jadi ya definisikanlah cinta itu seperti apa. Jadi ya kita ajarkan, bimbing anak-anak itu dengan cinta gitu ya, dengan kasih. Itu yang terutama sih. Ya, jadi untuk Ibu Petra, jadi memang tadi Pak Teddy menyinggung tentang bahasa cinta atau bahasa kasih. Nah ini Ibu Petra sama suami ataupun juga anak bisa menggunakan, ada alat ukurnya untuk mengetahui bahasa cinta apa sih yang dimiliki oleh si anak, sehingga dalam mendidik anak bisa menggunakan bahasa cinta itu. Misalnya ada bahasa cinta melalui sentuhan, bahasa cinta melalui kata-kata afirmasi, bahasa cinta melalui waktu, ataupun yang lain-lainnya. Nah ini bisa dilakukan tes nanti. Ini bisa berguna untuk pasangan ataupun juga untuk anak-anak. Dan dalam hal ini tadi Pak Teddy mengingatkan, poin utamanya adalah kasih. Artinya kita sendiri juga harus memahami tentang perbedaan masing-masing anak. Masing-masing anak tuh pasti punya keunikan masing-masing loh. Jadi jangan disamaratakan juga ya. Nah Pak Teddy, ini ada yang bertanya lewat WA, cuma nih WA-nya langsung ke WA HP-nya FFI. Dia malu kayaknya nanya langsung di IG. Jadi gini, gimana caranya, tadi Pak Teddy sempat bahas tentang pengalaman ya, gagal itu bisa membangun iman dan karakter juga. Nah, gimana caranya membuat diri kita berdamai dengan pengalaman kegagalan di masa lalu, sehingga kita bisa menjadikan itu pelajaran berharga bagi anak-anak kita. Berarti dia harus berdamai dulu. Gimana Pak caranya berdamai dengan kegagalan di masa lalu? Ya, sebetulnya kegagalan itu kan mengajarkan ya kepada kita ada hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Kita mungkin kurang aware terhadap segala sesuatu, kita salah mengambil keputusan kita ini, tapi itu adalah pembelajaran, karena kan seumur hidup kita itu adalah pembelajaran gitu ya. Jadi tidak ada yang harus disesali. Jadi makanya ketika kita justru masih diberikan kesempatan gitu ya untuk kita hidup oleh Tuhan, nah itu adalah suatu mukjizat gitu kan. Jadi kita harus melihat itu sebagai satu keajaiban gitu ya, keajaiban. Ya orang gagal, semua pasti pernah gagal ya, semua orang kalau ditanya pasti, bahkan Soichiro Honda itu mengadakan, karena saya di bidang otomotif gitu ya, salah satu dia itu cuman 1% berhasil, 99% gagal gitu.
Wow, Jadi 1% aja. orang cuman lihat, iya, cuman orang lihatnya 1% berhasil. Iya, Tapi iya. sebetulnya dia tidak melihat 99% kegagalan saya. Gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat juga dari Apple, dari Steve Jobs dan lain sebagainya, itu banyak kegagalan-kegagalan. Yang penting kita tidak menyerah, gitu kan? Itu memang harus kita terus, karena kalau selama kita diberikan kesempatan, gitu ya, oleh Tuhan di dalam kehidupan, ya berarti itu diberikan kesempatan baru, gitu kan? Setiap hari merupakan kesempatan baru yang diberikan, mukjizat yang diberikan, tidak. Wah, super banget Pak Teddy. Jadi mau dibilang nih ya, satu nafas kehidupan yang baru yang kita terima setiap harinya itu adalah suatu mukjizat, suatu keajaiban, suatu anugerah. Ketika kita menilai atau memandang itu sebagai suatu keajaiban, maka kita akan memanfaatkan dengan sangat baik. Artinya segala macam kegagalan ya mungkin orang lihat kita cuma sukses-suksesnya aja, ya nggak apa-apa. Tapi mari kita juga mengingatkan anak-anak kita bahwa iya papa, oh iya mama juga pernah gagal, oh iya papa mama pernah nilainya juga jeblok, atau papa mama pernah mengalami ini itu, dan bagaimana proses kembali bangkit itu yang mungkin bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Pak Teddy tinggal 3 menit Pak. Jadi aku mau minta tolong Pak Teddy memberikan kalimat atau pesan-pesan penutup bagi viewers kita tentang membangun iman dan karakter anak sejak usia dini Pak. Ya, tanamkanlah bahasa cinta ya. Kita bisa mengukir dari singkat dari cinta itu, misalnya carilah, ya, lalu ingatkan, lalu kita bisa nyanyikan atau tanamkan disiplin, ya, dari dan akrab gitu. Jadi kita bisa bikin simbol, kita selalu ingat cinta. Nah, kita bikin singkatannya sendiri deh. C-nya apa, I-nya apa, N-nya apa, T-nya apa, A-nya apa, untuk membimbing karakter dan iman ya anak-anak kita. Itu aja. Cinta, tadi aku catat nih, cinta yang pertama C, carilah gitu ya. Yang kedua I, ingatkan. Yang ketiga N, nyanyikan. Yang keempat T, tanamkan. Dan yang kelima A, akrab. Nah ini hal-hal yang nanti kita bisa bikin akronim sendiri dari kata cinta tadi gitu ya. Tapi Pak Teddy mau ingatkan bahwa mari kita mencoba mengingat bahasa cinta dengan bahasa yang simpel tadi ya. Mungkin kita membuat simbol-simbol tertentu gitu untuk mengingatkan kita agar setiap harinya kita sebagai orang tua bisa menanamkan cinta bagi anak-anak kita. Thank you banget Pak Teddy Hartono buat sharingnya pada malam hari ini tentang membangun iman. Sama-sama, Alan. Iya, sejak usia dini. Nah, semoga kita semua berharap Pak Teddy juga terus dapat menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi keluarga dan juga buat orang-orang di sekitar Pak Teddy. Thank you ya Pak Teddy. Oke. Thank you juga. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Ya.